Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa bermuajahah kembali masuk di akhir bulan Rajab. Paminingal kaping mah dinten salasate terakhir bulan Rajab. Dinten Rebo sudah masuk bulan Sya'ban. Tidak ada saum yang paling banyak dilakukan oleh Nabi selain saum Ramadan, saum sunat kecuali di bulan Sya'ban. Yang rajin saum harus makin rajin, anu jarang mulai rajin, anu teu pisan minimal di bulan Rajab mah itu ya mencobalah sekali dua kali. Itu sunnah Nabi berkait dengan warming up, pemanasan, supaya masuk bulan Ramadan sudah empire atau siap gitu. Karena biasanya bagi yang tidak biasa hari pertama teh payah eta teh, ripuh ya. Jadi hari pertama mah, hari kedua saum teh diisi dengan tidur, Pak. Nungguan maghrib teh di subuh tidur, bangun jam salapan. Salapan teh sugan teh kuda nganter majikan. Wer tidur lagi sampai duhur sholat. Tos duhur tidur sampai asar. Nah, tos asar baru ngudag-ngudag maghrib ngabuburit. Kan bukan begitu saum itu. Iya, bukan begitu. Nah, makanya disunahkan di bulan Sya'ban mempersiapkan diri, salah satunya dengan memperbanyak ibadah saum. Hadirin sekalian, kita masuk ke hadis nomor 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Tamimi ad-Dari radhiyallahu anhu dari Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari ini asalnya orang Nasrani. Dari Tamim ad-Dari. Qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim, akhrajahu Muslimun. Dari Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kata Tamim Ad-Dari, buat siapa agama adalah nasihat? Liman hiya ya Rasulullah, kami berkata buat siapa Rasulullah agama sebagai nasihat? Lillahi, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitab Allah, wali rasulihi, bagi rasul Allah, wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin muslim, wa ammatihim, juga umatnya mereka. Hadirin sekalian, yang pertama, sahabat yang menerima hadis ini atau meriwayatkan hadis ini namanya Tamim Ad-Dari. Tamim urang Dar. Imam An-Nawawi Al-Bantani, urang Banten, gitu Pak. Jadi ya nisbah namanya. Ia yang disandarkan pada tempat tinggal. Maki, madani, gitu. Itu yaknya nisbah. Indonesi, orang Indonesia. Itu Tamim Ad-Dari. Nah, asalnya beliau orang Nasrani. Tamim Ad-Dari ini, Pak, ini hebatnya nih, karena yakhtimul Qur'ana pirokadin. Wah, sigana moal aya ieu nama. Ngabereskeun bacaan Quran dalam satu rakaat. Satu rakaat 30 juz. Sajuz wae 11 rakaat. Ini Pak, hebatnya sahabat itu ini. Inilah yang disebut khairul quruni qarni, sebaik-baiknya masa adalah masaku. Bukan masanya, tapi yang ngisi masa, yang ngisi waktu. Wa kana rubbama raddadal ayatal wahidata al-lailata kullaha ila sobah. Wah, Pak ieu bakomo. Beliau terkadang mengulang-ulang bacaan satu ayat semalam suntuk sampai subuh. Itu yang disebut tadabbur, Pak. Afala yatadabbarunal Qur'an. Baca bagus, tapi tadabbur mah lebih bagus. Baca tuh udah bagus, tapi tadabbur mah, karena nanti yang akan membuat taksyairu minhu juludul ladzina amanu. Jadi bahasa urang mah lamun sieun naon kulit teh Pak? Muriang bulu muring. Nah, nanti orang beriman itu taksyairu julud. Kalau baca Quran itu muringkak, Pak. Bergetar. Jadi itu karena tadabbur, memahami
ayat-ayat yang dibaca. Makanya baca Quran itu bagus, tapi memahami makna maksud komo asbabun nuzulnya udah itu. Nah dia rodadal ayat, jadi mengulang-ulang ayat Quran dalam semalam suntuk sampai subuh Pak. Wah diurang mah begadang. Beliau tidak banyak meriwayatkan hadis Pak, tidak banyak. Konon ada yang menyebut hanya 6 hadis. Nah salah satunya itu hadis ini. Salah satunya hadis ini yang ada dalam Sahih Muslim. Ini kan riwayat Muslim. Dalam riwayat Imam Bukhari tidak ada. Dalam riwayat gitu. Di riwayat-riwayat yang lain. Cuman jumlahnya tidak banyak, hanya 6. Gitu. Tapi ya namanya sahabat gitu Pak. Prinsipnya kan di ibadahnya. Dia punya keistimewaan di samping nanti ilmunya gitu, akhlaknya ibadah. Cik pasarokaat sa 30 juz. Mun di urang mah eta teh lamun di pasantren tahfidz namanya 1 kali duduk 30 juz 1 kali setoran gitu. Pan anu sakali setor teh sajuz, anu 5 juz, anu 10, ini mah sekali duduk. Oh, gitu. Ya Allah, Pak. Qala dia bersabda, qala berkata, qala Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Nah, kalimat ad-dinu an-nasihatu teh kayak gini Pak. Al-hajju al-arafatu. Haji itu adalah Arafah. Maknanya tidak sah ibadah haji kalau tidak wukuf di Arafah. Bukan hanya wukuf wungkul gitu Billy. Oh berarti tekudu sa'i, tekudu tawaf, bukan begitu. Tapi ini pokoknya, pokoknya al-hajju al-arafah. Atau dalam hadis lain ad-du'a'u muhul ibadah. Muhu. Nah ini Pak, sama kalimatnya gini. Ad-dinu an-nasihatu, agama itu adalah nasihat. Jadi Bapak Ibu, nasihat itu disebut agama dan Islam. Ad-dinu an-nasihatu, agama itu nasihat. Tapi tidak setiap nasihat itu agama. Gitu. Yang disebut nasihat itu apa? Nasihat itu satu disebut nasihat kalau menyelamatkan. Itu disebut nasihat. Lamun mamatahan teu bener bukan nasihat namanya. Gitu. Siga setan, nganasehatan bukan? Bukan. Kenapa bapak kita terjerumus gitu memakan buah kholdi padahal dilarang oleh Allah? Karena kata setan, inni nasihun, aku pemberi nasihat. Tuhanmu melarangmu karena Tuhanmu takut engkau abadi di surga. Tinggal lipat. Nah terkadang nanti pemberi nasihat itu seperti menasehati padahal ujungnya menjerumuskan. Geus we pilih nu ieu tah, pilih nu ieu. Padahal menjerumuskan. Hati-hati. Makanya juga harus paham siapa pemberi nasihat. Itu. Kemudian isi nasihat. Gitu. Karena setiap orang apalagi pinter itu merasa dia mampu memberi
nasihat. Itu. Yang pokok nasihat itu agama. Ad-dinu an-nasihatu. Nah, buat siapa agama itu nasihat? Karena sifatnya nasihat, maka agama itulah menyelamatkan. Seluruh ajaran agama, Bapak Ibu sekalian, itu pasti menyelamatkan. Karena kalau tidak menyelamatkan, tidak disebut nasihat. Itu tidak disebut nasihat. Buat siapa? Satu, lillah. Apa yang dimaksud nasihat buat Allah? Wan nushu. Nah, nasihat lillahi buat Allah maknanya adalah al-imanu bihi. Kita mesti beriman kepada Allah. Makanya lamun disuruh iman kepada Allah tidak mau, namanya donwaro, henteu ngawaro. Iman kepada Allah. Wa nafyu syirki anhu, dan menjauhi perbuatan syirik. Karena syirik itu lawan dari iman, lawan dari tauhid. Nah, ini namanya nasihat bagi Allah. Beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna. Jangan iman yang sepotong-sepotong, Pak. Sepotong-sepotong mah gak enak naon ge. Sok dicukur geura ngan sabeula. Pakai celana sebelah, sendal sabelah, deng-deng sabelah, sama. Makanya udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islam itu sempurna. Apa yang disebut sempurna? Masih ingat? Komplit. Apa yang disebut komplit? Sempurna. Tidak ada kurang. 100% menerima Allah. Gitu, full. Nggak boleh ada yang dikurangi sedikit pun. Apa yang disampaikan Allah imani. Udah. Nah, ini namanya udkhulu fis-silmi kafah. Gitu. Dalam Quran Allah memerintah orang yang beriman disuruh iman. Gitu. Orang yang beriman disuruh iman. Orang yang sudah mandi disuruh mandi. Maknanya apa? Berarti mandinya belum bersih. Eta budak mandi, Pak, ditinggali teh ala geuning daki wungkul. Gitu. Makanya disuruh mandi deh. Ada orang sholat, datang ke masjid orang sholat, beres sholat kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat, ente mah belum sholat. Sholat sahabat itu. Beres sholat, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat, ente mah jangan sholat. Sholat lagi sahabat itu, beres sholat, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, ente mah belum sholat. 3 kali sholat, 3 kali Nabi memponis belum sholat. Maknanya apa? Sholatnya tidak benar, Pak. Orang yang tidak benar sholat sama dengan tidak sholat. Makanya ini fawailun lil musholin. Geus moal sholat sakalian, komo. Maknanya ibadah itu harus sekali bagus. Itu sesuai dengan standar operasional sholat. Nah, demikian iman, Pak. Ada orang yang beriman tapi disuruh iman. Berarti imannya belum benar. Belum benar. Seperti anak yang mandi disuruh mandi. Gitu. Yang disebut masuk Islam sempurna itu gimana? Pak, hati menerima Islam
harus sempurna, jangan ada kurang. Jangan ada ayat ini mah iman, ayat ini mah enggak iman. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru, iman kepada sebagian tapi tidak iman kepada ayat-ayat piduiteun mah iman, Pak. Zakat iman. Itu. Nah, ini nu'minu bi ba'din wa nakfuru ba'din. Dari 25 rasul itu Pak yang dikenal, kemudian satu saja tidak percaya, kepada seluruh nabi rasul percaya, kepada satu nabi umpamana kepada Nabi Muhammad tidak percaya, gitu, itu sama dengan memisahkan Allah dan Rasul. Di surat An-Nisa, ulaika humul kafiruna haqqo, orang kafir yang sebenar-benarnya kafir. Nggak boleh. Jadi iman mah harus sempurna, rukun iman mah harus diimani secara sempurna. Nanti, dalam realisasi iman dalam bentuk ibadah baru sesuai kadar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah, beribadah sesuai kadar kemampuan. Gitu. Makanya itu mah diranahna kemampuan. Tapi iman mah iman. Kahaji teh abdi teh sanes alim, bukan tidak mau tapi tidak Nah itu beda. Gitu. Abdi teh sales alim zakat atuh boro-boro keur zakat. Keur dahar sapopoe keluarga kengan bisa ge sahuap-sahuap. Keur sare keluarga kengan bisa ngagaloler, abi mah mampuhna ge. Itu boro-boro ngaluarkeun zakat. Nah, itu mastata'tum. Itu bukan tidak mau saum saya mah. Tidak mampu. Nah, itu baru fattaqullaha mastata'tum. Tapi hati mah udkhulu fisilmi kafah. Kudu sampurna eta mah. Oh abi mah nembe tiasa iman ka Allah, ka malaikat mah teh acan tiasa enggak bisa. Gitu. Karena kitab tiasa, karena dinten akhir mah teh acan tiasa enggak bisa. Sebab iman mah adanya dalam hati. Bapak teh nyaah ka mamah teh 100%, teu kakurangan, teu kabengbat ku sasaha. Ari eueuh mah. Tapi pembuktianana pan ibu masuk nyuhunkeun bukti, naon buktina bapaknya? Batur mah buktina teh jalan-jalan, emasna reuteuh. Ari bapak mah paling mere hadiah TO. Mampuna sakitu mah. Taya Pak. Jadi iman kepada Allah itu ad-dinu nasiha lillah. Termasuk tidak boleh syirik. Insya Allah bagi kita mah tidak. Syirik juga insya Allah paling tetap yang dikhawatirkan mas syirik kecil. Namanya apa? Riya. Gitu. Hilangkan riya, tempelkan sifat apa? Kebalikan dari riya? Ikhlas. Ciri ikhlas masih ingat? Ciri ikhlas masih ingat? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Istiqomah. Ingat Anies Baswedan malah. Itu tidak syirik Pak. Termasuk ad-dinu nasihah buat Allah itu Bapak Ibu maknanya adalah mempercayai seluruh sifat-sifat Allah yang sempurna, yang asmaul husna, yang laisa kamitslihi syai'un. Menjauhkan sifat Allah dari sifat kejelekan.
Termasuk juga buktikan iman kepada Allah itu dengan ketaatan. Buktikan juga dengan menjauhi segala larangan. Termasuk wal hubbu billah wal bugdu. Gitu. Cinta karena Allah, benci juga harus karena Allah. Gitu. Makanya Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku lebih dicintai min walidihi wa waladi wan nasi ajmain, tibatan orang tuanya, tibatan anaknya, tibatan semua manusia. Begitu. Kan Umar bin Khattab pernah bilang, aku cinta kepada Allah. Gitu. Ya, setelah diriku aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Salah Umar ngomong deh. Kata Rasulullah, katakan aku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, baru cinta kepada diriku. Jadi tetap boro-boro dibanding istri, dibanding suami, dibanding harta, dibanding anak, Allah Rasul mah harus nomor satu. Itu namanya prioritas mahabbah. Prioritas rasa cinta. Makanya kalau Allah manggil, Rasul manggil, maka kesibukan kita berhenti, ikuti panggilan Allah. Nah itu nanti di prakteknya begitu, al-hubbu billah. Gitu. Benci kepada seseorang karena benci karena Allah. Gitu. Bencinya itu ada Allahnya gitu, Pak. Ada Allahnya, bukan ada apa-apanya. Bukan ada apanya. Nah ini namanya Bapak Ibu, namanya ad-dinu nasihah lillah. Lillah, Pak. Nah, kemudian yang kedua, Pak, nasihat buat siapa? Kitab. Kenapa tidak Rasul dulu? Gitu, lillah wali kita bihi. Karena kitab itu adalah firman Allah. Gitu. Lihat Pak gerak. Sering disebut dalam hadis, iman itu disebutnya dengan dua. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iya kan? Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Oh rukun iman teh dua, bukan. Rukun iman 6, cuman yang 6 itu pokoknya dua. Pokoknya dua. Mana yang dua itu? Iman kepada Allah, di dalamnya kitab Allah, iman pada kitab Allah, iman pada Rasul Allah, iman kepada malaikat Allah, iman pada qada dan qadar Allah. Nah nanti terakhir yang hari akhir baru iman kepada hari akhir. Itu. Makanya ini urutannya ad-dinu nasihah lillah. Yang kedua wali kitabihi, kitab Allah. Bagi kita di samping Taurat, Zabur, Injil, tapi yang berlaku sekarang adalah Quran. Iman kepada Quran dari mulai awal sampai akhir. Wal awwalu gitu. Sok sanajan 30 juz. Berapa Quran teh? 114 surat, 6.236 ayat. Iman gitu semuanya. Gitu ya. Walaupun dari 30 juz itu, dari 114 surat, dari 6.236 ayat, yang apalnya wal awwalu wal akhiru, awal dan akhir. Paling di tengahnya wal yatalatop sakitu. Iya. Tapi tetap harus iman. Wajib iman kepada kitab Allah. Mengerti tidak mengerti, paham tidak paham, iman. Udah, bukan Qur'annya yang salah, tapi otak kitanya yang belum sampai. Gitu. Otak kitanya yang belum sampai, Mbak. Teka otakan. Gitu. Sekarang saintis, Pak, gitu, di medsos itu membahas
hebatnya Nabi kita melakukan Isra. Wah, coba zaman harita satu acan zaman Tai Kotok di Lebuan. Pantai Kotok di Lebuan mah tahun sabaraha? Coba. Ini zaman Nabi. Itu ya. Sok Pak, di Mekah ke Masjid Aqsa Palestina itu jaraknya 1.200, ada yang menyebut 1.500 km. Gitu. Dari sana Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Subuh tos aya di Mekah deui. Subuh berarti ngan 12 jam. Ngan 12 jam. Coba Pak, zaman ayeuna tiasa teh kitu. Tos kitu. Nu zaman ayeuna gitu. Omu mikir zaman harita. Makanya banyak yang tidak percaya. Sampai-sampai musyrikin Quraisy punya amunisi baru. Gitu. Muhammad katempo tukang bohong, tukang wadul teh gadebul. Ih menit teu eulem. Ya. Gitu kan ka Mekah wae 500 km kudu sabulan nepina. Hari ieu ka Palestina 3 kali lipat. Komo ieu Mi'raj. Naon Mi'raj teh Pak? Naik Mi'raj teh hartos awalna mah taraje eta teh Pak. Taraje tangga, lift, eskalator. Bahasa urang makanya disebut as-shalatu mi'rajul mu'min. Salat teh tangga naikna orang mukmin. Berbisik ke bumi sampai ke langit Pak. Gitu. Makanya ini digoreng tuh. Datanglah kepada Abu Bakar. Abu Bakar, babaturan NTT aing ngabohong teh meuni teu euleuh. Maghrib nepi ka Palestina, ti Palestina, Masjid Aqsa terus ka asa teu euleuh subuh geus di dieu deui. Si kumaha tadi nama mau mendegradasi keyakinan Abu Bakar supaya murtad deui. Itu sabab tukang bohong. Cek Abu Bakar kaula mah boro-boro ya lamun bener Muhammad nyaritakeun kitu boro-boro kitu ti Muhammad leuwih ti kitu ge percaya. Nah ini Pak hebatnya Nabi beriman akan setiap informasi yang dibawa oleh Nabi Abu Bakar. Makanya nanti digelari Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Wa ma'atakumur rasul fahudu. Yang Rasul bawa udah terima, percaya. Ya, otak kita yang belum sampai, Pak. Otak kita yang belum sampai. Makanya dalam Quran, Pak, ke orang itu harus bijaksana. Terkadang kita jelaskan teh teu ngarti, mungkin banyak alasannya, cuman salah satunya yang dijelaskan oleh Quran, dzalika mablaghuhum minal ilmi. Memang ilmunya baru sampai ke sana. Gitu. Ilmuna kakarek sakitu ek dijelaskeun kumaha we ge moal ngartieun saya teh mah. Dzalika mablaghuhum minal ilmi. Gitu. Makanya Isra Mi'raj mah ranahnya ranah keimanan mah terkadang teu kaharti. Terkadang enggak bisa dimengerti, Pak. Nah, iman gitu kepada kitab karena jelas disebut dalam Quran surat Al-Isra. Bahkan surat Al-Isra langsung pakai kalimat bantahan, antisipasi bantahan bagi orang tidak percaya. Langsung ayat pertamanya subhanalladzi asra. Apa subhana? Tasbih. Tasbih itu apa? Allimu auladakum as-sibahah. Ajarkan anakmu tasbih. Tasbih di sini ngojai. Ngojai ini disebut tasbih karena dia menjauh dari tempat asal. Sok nu ngojai gaya kupu-kupu, gaya bebas, gaya kapu mah Pak cicing gaya batu. Itu namanya tasbih gitu. Subhan, maha suci Allah yang sudah maknanya bahwa informasi ini benar. Informasi ini benar karena langsung pakai kalimat tasbih, maha suci, nggak mungkin Allah bohong. Itu. Cek urang Pak tebih
cek Allah mah boro-boro ti Mekah ke Palestina terus ke Sidratul Muntaha. Nanti dilihat dalam Quran ketika terjadi kiamat, maka Allah akan menggulung dunia seperti kita menggulung gulungan kertas kieu Pak. Dunia nu cek urang rongkah tadi kieu siga kertas digulung. Ya Allah, dikeupel Pak. Allahu Akbar Pak. Makanya Pak, lamun kita punya masalah bawa dana sholat, sabara kali kita nyebut Allahu Akbar, kecil masalah. Sabab kita mah tidak diresapi, tidak meresapi, meresapi orang. Makanya beres sholatnya masalahnya asa badak. Padahal Allahu itu Pak. Itu yang disebut Bapak Ibu iman kepada atau nasihat buat kita. Wan nasihatu li kitabihi al iman bi annahu kalamuhu. Quran itu adalah firman. Apa yang disebut Quran? Quran itu kalamullah al munazzalu ala nabiyhi biasitatil amin Jibril alaihis salam at-ta'abbadu bitilawatih. Itu dalam kitab ulumul Quran. Yang disebut Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada nabinya melalui malaikat Jibril. Al-muta'abbad bitilawatih, yang menjadi ibadah kalau kita mau membacanya. Kakarak dibaca wae ibadah, Pak. Ibadah. Ngan hoream macana. Duka berat gitu. Karena Quran teh kana HP deui. Oh. Nah, termasuk Pak, iman kepada nasihat kepada kitab Allah itu di samping meyakini semuanya firman Allah, kita menghalalkan yang dihalalkan Quran, mengharamkan yang diharamkan Quran. Wal ihtida'u bima fihi, Quran itu akan menjadi petunjuk. Seluruh isi Quran semuanya jadi petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal. Pernah Bu dijelaskan kenapa kalimatnya pakai dzalika? Dzalika itu apa? Isim isyarat yang menggambarkan jauh. Itu dzalika. Lamun Gunung Galunggung, tuh. Gunung Sawal, tuh. Itu Pak. Tuh. Itu Cijengjing, tuh. Banjar, tuh. Upami, iya, tah. Ari Quran tapi caket. Jauh dekat Quran. Dekat Quran. Tapi kenapa kalimatnya tuh? Tidak tah, tidak hada, tapi mestinya cek urang hada. Tapi Quran menyebut dzalika, berarti Quran teh jauh, padahal Quran dekat. Kenapa? Gitu. Pokoknya percaya ya. Apa? Penjelasannya masih ingat? Pernah digambarkan? Pak, ini masukkan ke air ini batu kecil. Batu kecil, karena cai ieu teh lebetkeun batu alit. Gitu. Kita menyebut batu kecil yang ada di sini itu tuh atau tah? Tuh cenah aya batu mana? Tuh atau tah? Oh, nah ini itu disebutnya tuh atau tah? Ini batu yang ada di dalam. Tah atau batu? Bukan ke ininya Pak, tapi batu yang ada di dalam ini yang kecil. Iya TGM Pak, dina lebet TGM. Tah Graminum TGM. Siapa? Yang bener tuh Pak, bukan tah. Lamun tah mah TGM na. Leres teh, tah tisu na. Tapi kalau di dalam ini mah tuh dekat, tapi kenapa isyaratnya kalimat jauh?
Karena dalam, demikian Quran, Pak. Quran itu fisiknya dekat, tapi isinya dalam. Maka nadzalikal kitab la raiba fihi huda. Makanya kalau tidak dikaji, Quran itu kamatsalil himar yahmilu asfar. Seperti kade nu buku. Pinter bodoh? Bodoh. Siga monyet ngagugulung Quran dengan dibaca we buku suci susuhun. Tapi teu dipurak eusina eta, Pak. Itu nuku penjajas nuk horgonya dulu gitu dilakukan. Gitu. Jadi nganggap karena kitab suci tidak boleh diterjemahkan. Gitu, hanya sekedar dipegang. Gitu, mesti wudu, kudu mandi. Itu yang begitu-begitu tapi dipurak eusina mah. Makanya yang tadi digambarkan, Quran itu kalau dibaca bagus, tapi ditadaburi maknanya lebih bagus, gitu. Makanya afala yatadabbarunal Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kalian tidak mau mentadaburi, menggali, memahami ayat-ayat Allah Quran? Kalau itu bukan dari sisi Allah, pasti kalian akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Bukti Al-Quran benar itu tidak ada satu ayat dengan ayat yang lain terjadi faradok, pertentangan. Oh Bapak, wah hebat. Nah, ini iman kepada apa? Ad-dinu nasihah li kitab. Gitu. Minimal Quran mah dibaca, dibaca minimal. Makanya ada yang menyebut hati-hati imannya bisa dianggap kemana kalau 3 hari tidak baca Quran. 3 hari minimal paksakeun we Bu. Gitu sadinten teh kudu maca atos Pak Ustaz Pak Nabi salat Al-Fatihah. Ngajakeun ya mah. So gitu. Nya sajuj teu tiasa tuh kurang sabaraha we gitulah. Nah 2 lembar bagus, 3 lembar, 1 lembar atuh piraku gitu ya. Eta ada berat cenah Quran. Eta memang gitu. Gitu. Karena Quran mah. Kemudian ad-dinu nasihah yang ketiga buat siapa? Wali rasulihi. Wan nasihatu li rasulihi sallallahu tasdikuhu bima jaa bihi wa itba'uhu bima umira bihi wa nahyu anhu wa taqdimu haqqihi. Jadi nasihat buat Rasul itu membenarkan Rasul, membenarkan Rasul dengan segala ajaran yang dia bawa. Wa ittiba'uhu, kita jadi pengikutnya, jadi follower. Makanya nanti Pak, pertanyaan di alam kubur itu pertanyaannya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, gitu. Ketika ditanya siapa nabimu, gitu, orang yang beriman menjawab huwa Muhammad, ja'ana bil bayyinati wal huda. Dia adalah Nabi Muhammad yang datang kepada kami membawa petunjuk, membawa hidayah. Respon kami Pak amanah, kami beriman kepada Nabi Muhammad, wattaba'na, dan kami menjadi pengikut. Jadi pengikut. Muttabi bukan muqallid. Kalau muttabi, pengikut itu mengikuti karena paham. Kalau muqallid itu mengikuti karena ramainya. Qaulun qaili wa anta ta'lamu hujjatahu. Engkau menerima satu pendapat sambil engkau paham kenapa engkau menerima. Gitu. Itu bedanya dinala. Kalau muqallid tidak paham. Kumaha rame. Nah ini Pak. Makanya Bapak Ibu kalau ingin jadi muttabi, kuncinya apa? Ada jalan jadi muttabi. Jalan jadi muttabi itu syaratnya harus jadi mustami. Harus jadi
mustami. Di surat Zumar ayat 18, siapa yang disebut ul albab, orang pintar, alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah ulaika hum ulul albab. Alladzina yastami'unal qaula, orang yang sering mendengarkan, berarti jadi mustami, jadi pendengar, nggak perlu gengsi, mendengar saja gitu. Fayattabi'una ahsanahu, yang didengar itu disaring benar atau tidak, itu dasarnya atau tidak. Silahkan dengarkan dari setiap ustadz, dari setiap penceramah, bahkan orang yang kita anggap mohon maaf di bawah, kita dengarkan saja gitu. Kalau benar terima, terima. Kalau salah dari siapapun tolak. Karena yang pasti benar mah Rasul. Kalau Rasul mah sami'na. Kalau ini mah bahasanya payat tabi'una ahsanahu. Mungkin ada yang disampaikan tidak benar, jangan diterima. Tapi yang benarnya diterima. Lihat Pak Islam. Jadi harus ada seleksi internal melalui otak. Itu melalui otak. Sok sanajan tina hayam, tina bool hayam, ari endog mah sok sanajan, nah, mulai terus kan Bang. Itu payat tabi'una ahsanahu. Ini yang baik, yang benar, yang sesuai dengan ajaran, yang ada dasar hukumnya, terima. Ulaikal ladzina hadahumullah. Orang seperti itu, itulah yang dapat hidayah. Makanya kalau yang sudah tidak mau mendengarkan akan dapat hidayah Pak. Karena memang telinganya saja sudah nutup, hatinya sudah nutup. Padahal gitu, sumber hidayah itu dari mau mendengar. Mau mendengar itu menggambarkan ada kerendahan jiwa, ada kerendahan. Makanya nanti di Quran digambarkan penyesalan ahli neraka itu dalam Quran, lau kunna nasma'u auna kilu makun nabi ashabis sa'ir. Ya Allah, kalaulah dulu aku mau mendengar dan mau menggunakan akalku, tidak mungkin sekarang aku jadi penghuni neraka. Jadi ciri penghuni neraka itu tidak mau jadi mustami, tidak mau menggunakan akal. Yang tadi disebut tuturut munding. Tuturut ucing wae teu meunang, kau mau munding. Itu. Jadi ini Pak, makanya pernah kita sampaikan hidayah itu hidayatul hawas, hidayatul wijdan, naik jadi hidayatul di hidayatul akal. Akal itu jadi tangga hidayatul din. Jadi orang yang tidak menggunakan akal nggak akan Pak. Gitu. Makanya ad-dinu huwal aqlu, agama itu menggunakan akal. La dina liman aqla, tidak ada agama kalau akalnya nggak berfungsi. Makanya orang gila gitu, rupi al-qalam, tidak ada kewajiban karena ininya tidak berfungsi. Jadi kalau mau agama yang benar itu ini tangganya. Baru nanti puncak dari hidayah itu adalah setelah hidayatul-din, hidayatut taufik. Makanya wabillahi wassalamualaikum. Atau asan Pak salit deui. Nah Bapak Ibu sekalian, itu Rasul Pak. Kemudian nasihat kepada siapa? Yang keempat, nasihat kepada a'immatil muslimin. Kalau di zaman sahabat a'immatul muslimin te include ya ulama ya umaro. Itu dulu mah include Pak, ulama umaro. Tapi kesininya dari mulai khulafatur rasyidin yang 4 meninggal, setelah Muawiyah kesininya antara umaro dan ulama bisa. Kalau itu kita anggap ulama, kita anggap pemimpin kita, umaro adalah pemimpin kita, maka kita ad-dinu nasihat. Maka nasihat juga harus sampai. Kita harus taat kepada pemimpin selama pemimpin itu menyuruh kita benar, baik. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang makhluk itu doraka kepada Khalik. Prinsipnya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Kan tidak setiap semua ulama juga taat. Ada yang disebut dengan ulama
su, ulama su. Yang disebut oleh Rasul ulama su itu syarrun man tahta adimis sama, itu adalah makhluk yang paling jelek di dunia. Jadi ulama itu bisa jadi makhluk yang paling mulia, bisa juga yang paling hina, Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian adalah kepada amatihim, kepada umat Islam, kepada umat Islam. Dengan cara apa? Satu, mengajak berbuat baik, mengajak islah, menunjuki ke jalan yang benar, bersilaturahmi terhadap mereka, menyayangi mereka itu dan sebagainya. Bapak Ibu, demikian mudah-mudahan prinsip dari hadis ini adalah agama adalah nasihat. Prinsipnya karena agama adalah nasihat, berarti agama insya Allah jadi jalan yang bisa menyelamatkan kita, baik dalam kehidupan kita di dunia, wabil khusus ini menuntun kita menuju jalan keselamatan abadi nanti di akhirat. Makanya 24 jam hidup kita jangan lepas dari agama, karena ujungnya orang akan sesuai dengan alur agama. Itu alur agama, ujungnya begitu. Percaya tidak percaya, ujungnya sesuai. Buktinya setiap makhluk akan mati, sudah digambarkan semuanya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bilih ayah patarosan. Bangga ke Bapak Ibu. Boleh diteruskan di luar tema biasa. Ustadz, perkawis orang yang bangkrut di akhirat kan salah siwasna akibat tindak ngarokot teh kan anu pasif berpotensi kangge lebih berat gitu sakitnya. Upami ngarokona sembarang tempat itu kalebet muplis itu Pak. Iya, betul Pak. Satu, kan bicara dulu hukum rokok ya Bang, kan bicara dulu hukum. Ini mah bukan oleh fatwa rokok mah 2, kalau tidak makruh haram, kalau tidak haram makruh. Tapi iya mah saurokok nawe merokok fatwanya jangan kemana-mana. Ini mah kata rokok itu. Kata rokok Pak, itu itu aja. Jadi sebentar ya Pak, kalau bicara manfaat pasti semuanya juga ada manfaat. Quran itu objektif Pak. Ketika Quran menyebut khamar arak gitu, Quran menyebut bahwa di alkohol itu, di arak itu ada manfaatnya. Quran nggak pernah menafikan bahwa itu tidak manfaat. Jadi yang haram itu ada manfaat, tapi wa ismuhuma akbaru min, tapi madaratnya, dosanya lebih besar. Maknanya Pak, kalau kita mau melakukan sesuatu karena kita diberi apa? Otak, maka itu kalau dalam pelatihan itu manfaat terus madarat. Hitung manfaatnya berapa, madaratnya berapa. Kalau manfaatnya lebih banyak, madaratnya nggak ada, berarti lakukan, wajib. Tapi kalau sebaliknya, manfaatnya ada 1 atau 2, tapi madaratnya banyak, maka itu polanya Pak. Itu pola kalau mau menggunakan otak gitu. Jadi kalau melihat rokok sebetulnya yang membuatnya saja sudah memfatwakan bahwa rokok itu berbahaya, baik untuk dirinya, apalagi hasil penelitian untuk perokok pasif. Maka kalau pertanyaan tadi dari Pak Haji jelas, kalau ini memadaratkan, jelas itu termasuk perbuatan dolim, perbuatan
dolim, perbuatan dolim. Maka mestinya ihris ala ma yanfa'u, kata Rasulullah, rakus bersemangat melakukan sesuatu yang bermanfaat, baik urusan dunianya maupun urusan akhirat. Gitu Pak, insya Allah lah, sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit gitu Pak. Dan ngarokok nake nanti langsung sabungkus Pak, sakenyot makanya nanti meninggalkannya juga sedikit demi sedikit Pak, sedikit demi sedikit gitu ya. Dan maksudnya kan ari ngarokok memang bebasnya dalam artian hukumnya gitu kan. Ya upami ngarokoknya sembarangan tempat gitu. Iya, kalau jelas, kalau karena tadi gitu, karena ini bisa mendolimi, merugikan orang, bahkan di negara-negara gitu yang mohon maaf mereka juga jauh dari Islam, itu ada khusus area rokok, iya kan? Ada khusus area rokok. Ini menggambarkan bahwa dari sisi aspek kesehatan bukan hanya merugikan perokok, tapi bisa merugikan orang kalau dilakukan di sembarang tempat. Bahkan Ustadz, yang kedua, kan saya suka buat flyer ya Ustadz, flyer yang untuk pengajian. Di sana kan diantaranya ada gambar Al-Quran. Itu katanya peletakannya nggak boleh di bawah, itu harus saja di atas gitu kan. Qurannya? Ya, gambar Qurannya gitu. Apa itu memang kalau itu ada ketentuan harus di atas gitu peletakan Al-Qurannya? Ya, mungkin ini berbicara hanya adab Pak. Berbicaranya adab. Berbicara adab kayak gini Pak. Kalau ini tempat ada yang tinggi dan rendah, maka Quran itu harus senantiasa disimpan di tempat paling tinggi. Itu hanya adab. Secara hukum salah tidak, karena kalau berbicara hukum kalau begitu, kalau salah berarti dosa. Ini sebagai bukti bahwa kita takrimul Quran, memuliakan Quran. Secara hukum bicara salah tidak, gitu. Bahkan mungkin kalau bicara di flyer itu kan bicaranya sebetulnya bicara keindahan dan sebagainya, gitu ya, peletakannya. Mungkin inovasi kreasi dari si pembuat supaya ini bisa rada menarik gimana gitu. Tapi bisa juga umpamanya saran ini dilaksanakan, walaupun ketika umpamanya melihat begitu juga tidak boleh dijudge bahwa itu memang salah. Tapi secara etika sebagai penghormatan terhadap Quran memang begitu. Makanya kalau yang tadi digambarkan sampai disusuhun teh. Bahkan oleh pejabat kita mah hebat, sumpah jabatan wae pakai ayat Quran. Itu Pak, itu. Wallahu alam. Atas? Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran ada surat Andada gitu Ustaz ya, satu tandingan kepada Allah. Nah itu termasuk syirik enggak itu Ustaz? Contoh seperti kecil seperti ini Ustaz, seorang petani misalnya mencakul di sawah, terus ada panggilan azan ya, dia terus melanjutkan mencangkul. Nah itu termasuk andad enggak? Tandingan kepada Allah, termasuk syirik kecil enggak? Dia termasuk pailumul solin gitu, celaka yang orang yang sholat gitu ya, seperti itu Ustaz. Nah, ya betul Pak. Kita tidak boleh menjadikan nidan itu andad, gitu. Jadi sekutu bagi Allah. Itu kan sebenarnya bicaranya keimanan ya. Kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka setiap panggilan Allah dan Rasul harus segera sami'na wa ata'na. Kudu pok torolong. Non pok torolong teh Pak. Nah, gitu. Ibu gaduh putra dipanggil pok torolong resep. Ibu manggil caroge sakali pok torolong resep. Ieu mah geus genep kali eta. Gitu. Itu resep. Nah, apakah itu termasuk andad? Tidak. Gitu. Ini Pak, ini bandingan aja. Karena Rasulullah fi mihnati ahlihi.
Rasul kalau di rumah, ini Rasul di rumah. Kalau Rasul di rumah, ini hadisnya pernah disampaikan, sering membantu pekerjaan yang jadi istrinya. Rasul itu kalau di rumah itu taranya OHP, tara tidur gitu. Membantu pekerjaan yang menjadi istri. Tapi wa idza hadaratis salat ngong adan berhenti terus salat. Itu contohnya. Maknanya silakan sibukkan waktu kita dengan pekerjaan yang tadi bermanfaat. Tapi ketika datang panggilan Allah maka berhenti. Tidak ada yang paling penting dalam hidup kecuali memenuhi panggilan. Apalagi panggilan Allah dalam hal ini sholat, hayya 'alas sholah, hayya 'alal. Kalau mau falah sholat, kalau mau falah sholat. Itu makanya ada seorang siapa, Ibrahim, seorang ulama namanya, kalau nggak salah Ibrahim bin Adham, pernah menyatakan begini, kalau sholat tidak engkau anggap penting dan tidak engkau anggap berharga, apa yang paling berharga dalam hidupmu? Kalau sholat tidak dianggap berharga, kalau sholat tidak dianggap penting, apa yang paling penting dalam hidupmu? Padahal nanti di akhirat itulah yang akan ditanya. Gitu. Apalagi yang paling penting dalam hidup? Padahal ujungnya itu, itu. Ya. Nah, pertanyaannya apakah itu termasuk nidan? Gitu. Sekutu kalau saya tidak berani menyebut itu nidan. Tidak berani. Tapi memang mestinya kalau yang kerja harus sudah punya waktu. Adan ayeuna teh jam sabaraha gitu. Di planning, betul. Kalau pengusaha namanya di planning. Oh jam 12 ayeuna teh. Berarti persiapan dengan segala macam sigana 15 menit, 25 menit harus sudah selesai. Bisa mandi dulu, bisa ganti pakaian gitu mestinya. Di planning. Itu sama dah pameng lamun sakali mah ieu mah terus makanya saumur-umur pameng. Gitu. Makanya saumur-umur pameng. Nah, coba kalau kita mau naik kereta 30 menit sudah siap di stasiun, Pak. 15 menit teh prat itu teh. Laras di bandara 2 jam, Pak. 1 jam teh prat. Ai dipanggil ku Allah. Itu Pak. Jadi ini mah bicaranya mahabbah. Kalau kita cinta pasti menomorsatukan yang kita cinta. Kalau cinta Allah nomor satukan. Makanya jam 11 Jumatan jam 12 jam 11 geus di masjid Pak. Hebat. Pas pulang pilung eueuh sasa balik deui we. Ulah. Itu. Jadi kalau bicaranya kalau saya itu mah mahabbah. Tingkat keimanan. Tapi kalau tiap dipanggil waktu sholat nugdrug gawe terus gawe demar hijikeun. Nah bisa jadi ini kalau sudah begitu menjadikan pekerjaan sebagai Anda. Kan ada sahabat Pak gitu ya, ketika kerja di kebun gitu, kerja wudu, pas sholatnya kaburangan ke masjid sholat asar. Alah, iya mah dijual akhirnya teh sabab saya terlalaikan di panggilan Allah ku harta dijual, Pak. Wah, urang mah jauh keneh, Pak. Tapi minimal siga Abdurrahman bin Auf itu sedang sibuk apapun karena dia konglomerat, sok sanajan proyek-proyeknya besar, pibatian luar biasa. Boro-boro panggilan sholat, panggilan jihad saja seluruh proyek dunia berhenti sampai turun pujiannya dari Allah Pak. Nah surat Nur, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang tidak tergadaikan terperdaya hidupnya, bisnisnya dari zikir kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu sama dengan menomorsatukan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus Pak. Insya Allah Pak, ini sebenarnya kalau kita menomorsatukan Allah, nanti urusan kita ku Allah dibantuan terus.
dimudahkan. Makanya la yazalu qaumun yuakhirun, tidak henti-henti sebuah kaum mengakhir-akhirkan panggilan Allah salat hatta yuakhiruhum, urusannya diakhirkan ku Allah, teu beres-beres urusannya gitu, karena ke Allahnya juga diakhirkan gitu. Ke Allah na oge pasesaan we naon oge. Ah itu Pak. Tapi saya nggak berani menyebut bahwa itu anda, kecuali kalau nutruk terus ya masa umur kieu. Nah bisa jadi Pak, bisa jadi begitu. Wallahu alam. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.